laki-laki itu fitrahnya memang mudah tertarik kepada wanita. Setelah menikah, suami masih bisa tergoda oleh wanita lain. Pahami batasan interaksi antara laki-laki ataupun perempuan yang bukan mahramnya. Kalau kita tidak takut akan dosa, maka mau seganteng apapun suami, mau secantik apapun istri, selucu itu anak-anak dan sekaya apapun, maka tidak akan menjadi fondasi apapun. Setelah menikah, suami nggak akan berhenti untuk tidak tertarik kepada wanita lain. Bunda pernah nggak dengar ucapan bahwa laki-laki itu fitrahnya memang mudah tertarik kepada wanita. Setelah menikah, suami masih bisa tergoda oleh wanita lain. Kalimat itu memang benar adanya, Bun. Namun tidak hanya pada laki-laki. Wanita pun sama, masih memiliki ketertarikan pada lawan jenis walaupun sudah menikah. Ini normal ya, Bun, dan tidak bisa hilang sampai kapanpun. Karena memang fitrahnya manusia yang memiliki nafsu. Namun, ketertarikan ini bisa menjadi bencana ketika kita tidak dapat mengontrol nafsu pada diri kita. Terkadang, suami memandang istri orang lain lebih cantik, lebih melayani dengan baik, lebih menarik di matanya, sama halnya dengan kita, Bun. Terkadang ketika melihat suami orang lain, rasa iri timbul, merasa bahwa suami si dia lebih tampan, lebih kaya, lebih mengayomi, dan lebih dari suami Bunda. Nah, rasa ini itu tidak akan pernah berhenti, Bun, sampai kapanpun. Misal pun suami sudah selingkuh dengan yang lain seperti yang dia idamkan. Ketika melihat wanita yang lainnya pun masih akan tetap melihat kenikmatan yang tidak dapat dirasakannya. Begitu seterusnya. Ini bukan berarti Bunda tidak cinta dengan suami ya. Bukan berarti juga suami tidak mencintai Bunda. Namun bukan juga sebagai pembenaran bahwa perselingkuhan layak dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dicatat oleh Bunda dan juga siapapun yang menonton video ini. Yang pertama adalah, sebagai manusia kita harus menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikuatkan lagi pondasinya, sehingga ketika godaan datang, iman kalian tidak akan runtuh begitu saja karena takut akan dosa. Kalau kita tidak takut akan dosa, maka mau seganteng apapun suami, mau secantik apapun istri, selucu itu anak-anak dan sekaya apapun, maka tidak akan menjadi fondasi apapun karena kalah dengan nafsu. Yang kedua, pahami batasan interaksi antara laki-laki ataupun perempuan yang bukan mahramnya. Misal dalam lingkup pekerjaan, ya jaga batasan. Jangan mudah untuk memberi kasih dan sayang kepada lawan jenis. Jangan juga memberikan sentuhan fisik, perhatian, dan sebagainya. Karena dengan menyentuh, memberikan perhatian, itu sangat rentan untuk membuat seseorang baper dan akhirnya terjerumus ke perselingkuhan. Yang ketiga, yakni dengan ikhtiar ya Bunda. Dengan berdoa, dengan ikhtiar menjaga batin suami ataupun istri agar tidak tergoda dari pihak ketiga. Ikhtiar menjaga pasangan dari pihak ketiga dan dari nafsunya itu dilakukan secara lahiriah maupun batiniah ya Bunda. Secara lahiriah, Bunda bisa lakukan dengan komunikasi. Jangan ragu untuk mengajak suami bicara. Tanyakan apa yang dia rasakan, apa yang dia butuhkan tanpa menghakimi. Seringkali keterbukaan ini bisa mempererat hubungan, Bunda. Yang kedua, ciptakan suasana yang nyaman di rumah. Jangan pernah anggap remeh hal kecil seperti menyapa dengan senyuman atau menyiapkan makanan favoritnya. Karena kembali lagi ya Bunda, pria yang merasa nyaman di rumah cenderung sulit tergoda oleh godaan luar. Dan yang tak kalah penting, bangun kedekatan emosional. Libatkan suami dalam hal-hal sederhana, seperti bermain dengan anak-anak, atau berbagi cerita tentang apa yang Bunda alami dan sebaliknya sebelum tidur. Tidak cukup hanya dengan langkah lahiriah Bunda. Secara batiniah juga ada energi spiritual yang harus kita rawat dalam rumah tangga. Salah satu cara yang paling kuat adalah dengan berzikir. Salah satu zikir yang bisa Bunda amalkan adalah Ya Wadud. Amalkan zikir ini sebanyak 99 kali setiap habis salat fardu.
sambil mendoakan suami agar hatinya senantiasa terjaga dan cintanya hanya untuk Bunda. Bunda juga bisa menggunakan sarana spiritual seperti tasbih An-Nuro. Karena tasbih An-Nuro ini telah saya isi energi dengan doa dan zikir khusus untuk membantu memancarkan aura cinta dan membentengi hubungan dari godaan negatif. Insya Allah Bun, vibrasi energi dari tasbih ini dapat membantu menjaga keharmonisan rumah tangga Bunda. Ikhtiar batin itu sangat penting Bun. Bukan berarti kita tidak percaya pada diri sendiri. Tapi justru ini adalah bentuk usaha untuk meminta pertolongan Allah agar rumah tangga kita tetap terjaga. Jadi ingat ya Bunda, jangan biarkan nafsu suami membabi buta tanpa Bunda ikhtiari. Rumah tangga ini adalah ladang pahala, bukan ajang untuk menyerah. Kuatkan langkah, teguhkan hati, dan jangan lupa lakukan ikhtiar batin dengan zikir dan sarana spiritual tasbih An-Nuro. Insya Allah, energi cinta dan perlindungan akan senantiasa melindungi rumah tangga Bunda. Jika Bunda mantap untuk ikhtiar batin melalui zikir dengan tasbih An-Nuro, Bunda bisa hubungi nomor di bawah ini untuk saya bantu dan dampingi proses ikhtiar Bunda. Baik Bunda, itu dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya terkait rumah tangga. Sampai jumpa di video selanjutnya ya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.